tantangan terbesar dalam memulai bisnis yang pertama adalah bagaimana kita sebagai owner atau sebagai CEO ini mampu menjadi penggerak utama dari bisnis yang kita jalankan. Semua aktivitas, semua ide, konsep, strategi dan eksekusi semua berpusat pada kita sebagai business owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Masih di YouTube channel Pediscare Malang dan masih bersama saya Ahmad Hasimi Bisono, CEO dan founder dari Pediscare Malang. Di YouTube channel Pediscare Malang yang selalu memberikan informasi-informasi kesehatan maupun konten-konten inspiratif bagi Anda para subscriber kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips-tips atau strategi bagi kita yang ingin merintis suatu bisnis dari awal. Bagaimana caranya supaya bisa survive, sustainable dan juga profitable pada masa-masa awal pendirian. Menarik bukan? Pastinya menarik dong. Kenapa? Karena 2 tahun pertama ini adalah masa-masa tersulit bagi kita ya, para business owner dalam menjaga bisnis kita supaya tetap survive. Oke, stay tune terus di YouTube channel Pediscare Malang. Nah, teman-teman sekalian, memang tantangan terbesar dalam memulai bisnis yang pertama adalah bagaimana kita sebagai owner atau sebagai CEO ini mampu menjadi penggerak utama dari bisnis yang kita jalankan. Semua aktivitas, semua ide, konsep, strategi dan eksekusi semua berpusat pada kita sebagai business owner. Oleh karenanya, tips pertama yang bisa saya sarankan bagi teman-teman yang akan merintis bisnis adalah kita sebagai business owner atau CEO harus benar-benar ready, benar-benar siap secara knowledge, secara skill maupun semangat. Nah, untuk memulai rintisan bisnis baru kita. Nah, supaya bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, knowledge dulu. Ini hal yang paling mendasar, ya. Pengetahuan tentang bagaimana kita menjalankan bisnis, manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM, bagaimana strategi produksi dan marketing. Nah, itu semua kita harus kuasai dulu ilmunya, begitu ya. Oke, tidak hanya itu, termasuk juga ilmu tentang mengelola semangat dan diri sendiri. Nah, oke, itu juga kita harus pelajari ya. Leadership, soft skill itu kita harus kuasai. Itu yang pertama terkait knowledge. Yang kedua terkait skill. Nah, ini juga sama. Kenapa? Karena skill merupakan penerapan dari pengetahuan, teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut pelatihan. Tidak jarang mungkin harus training atau magang dulu. Bahkan bisa jadi, dan yang paling banyak terjadi adalah teman-teman harus punya pengalaman kerja dulu. Menjadi staff, menjadi koordinator, menjadi manajer. Nah, baru kemudian setelah mengalami itu semua, kita sudah punya skill, baru kita membuka bisnis kita sendiri. Sangat berbahaya kalau kita belum punya skillnya langsung nekat menjalankan. Wah, itu sama dengan masuk ke medan ranjau. Nah, kita bisa hancur berantakan kalau seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah semangat, penjiwaan, totalitas. Ini juga harus kita benar-benar bangun. Kenapa? Karena energi dari owner ini yang nantinya akan disalurkan kepada tim kita. Nah, bagaimana kalau ownernya sendiri kurang bersemangat, kurang militan, agak angin-anginan? Nah, tentu ini akan menurun ya ke tim yang nantinya akan kita kelola. Nah, sehingga kita memang harus benar-benar membuka bisnis. Itu adalah sesuatu yang datang dari hati. Itu adalah sesuatu yang merupakan panggilan jiwa. Dan satu lagi, menjadi entrepreneur itu bukan pekerjaan, tapi entrepreneurship itu adalah way of life, jalan hidup yang Anda pilih. Anda hidup 24 jam sehari, maka entrepreneurship ini juga 24 jam sehari. Kadang tidak mengenal waktu dan tempat. Anytime, anywhere kita harus ready berbuat sesuatu untuk bisnis yang sedang kita bangun. Itu teman-teman ya, poin penting pertama kalau kita ingin merintis bisnis atau mengembangkan bisnis. Kuatkan diri sendiri dulu sebagai seorang business owner. Stay tune. Oke, masih di YouTube channel Pediscare Malang di sesi yang luar biasa ini. Oke, di tips dan trik sukses mengawali bisnis Anda. Tadi kita sudah ngomong tips yang pertama ya, yaitu adalah membangun karakter
dan skill dari business ownernya. Nah, tips yang kedua yang tidak kalah krusial adalah membuat suatu perencanaan yang benar-benar excellent. Oke, kenapa? Karena eksekusi yang bagus hanya bisa terwujud kalau planningnya juga bagus. Oke, kita sering mendengar orang bijak berkata, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, oke. Dan termasuk salah satu kompetensi dasar dari seorang business owner adalah harus handal dalam membuat perencanaan bisnis. Oke. Nah, bagian paling dasar dari rencana bisnis tentu adalah visi, misi, dan tujuan dari bisnis yang akan Anda rintis. Oke. Visi berarti adalah suatu goal akhir jangka panjang, bentuk ideal dari bisnis yang ingin Anda buat. Itu adalah visi. Nah, untuk bisa mencapai visi ini diperlukan komponen-komponen yang harus tercapai terlebih dahulu. Itu yang kita sebut dengan misi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa merumuskan visi dan misi dari bisnis yang bagus? Itu semua harus diawali dari analisis situasi. Nah, gitu ya. Analisis situasi juga ada ilmunya, teman-teman ya. Ada berbagai macam metode dan teknik dalam melakukan situation analysis. Ada analisis internal dan juga eksternal. Yang jelas, visi dan misi kita harus mengakomodir suatu pencapaian jangka panjang. Nah, istilahnya itu tidak lekang oleh waktu, tidak mengacu pada kondisi dan tren saat ini, tapi harus bersifat long lasting. Nah, itu ya. Nah, nanti visi dan misi inilah yang akan kita tuangkan dalam strategi bisnis kita. Bagaimana strategi di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga? Minimal ini dulu yang kita harus bikin. Kenapa? Karena saya ulangi lagi, 2 tahun pertama memulai bisnis adalah periode tersulit. Pada periode ini kita harus benar-benar mempunyai perencanaan yang benar-benar bagus, jelas, dan bisa dicapai, realistis. Itu teman-teman ya. Yang kedua adalah tipsnya planning, perencanaan, business plan. Apa saja yang harus masuk dalam business plan kita selain visi, misi, dan tujuan? Yang harus masuk adalah rencana atau konsep bagaimana setiap elemen dari bisnis kita ini akan dijalankan nantinya. Nah, apa saja sih elemen yang ada dalam bisnis kita? Ada banyak sekali. Oke? Maka proses perencanaan ini akan menjadi satu proses yang panjang dan sangat melelahkan, tidak mudah. Tapi itu wajib dilalui. Jangan sampai kita istilahnya itu nggak telaten, tidak sabar akhirnya langsung jalan. Oh, itu harus bisa mungkin kita hindari, teman-teman ya. Nah, contoh apa saja yang harus ada dalam planning kita? Pertama adalah planning mengembangkan model bisnis. Silakan teman-teman googling ya, apa sih itu model bisnis? Bisnis model itu apa? Nah, teman-teman harus tahu dulu model bisnis. Mudahnya, model bisnis itu adalah benang merah dari keseluruhan aktivitas yang ada di bisnis Anda. Mulai dari produksi, manajemen, pemasaran. Nah, ini harus ada dalam satu model bisnis yang jelas. Apakah model bisnis kita itu manufacturing, memproduksi barang? Ataukah model bisnis kita itu distribusi, penyaluran barang? Ataukah kita model bisnisnya adalah jasa? Nah, itu semua kita harus punya dulu. Ini adalah pondasi bentuk bisnis secara mendasar, sederhana, suatu alur. Itu disebut dengan model bisnis yang harus teman-teman rencanakan. Itu ya. Oke, stay tune terus di YouTube channel Pediscare Malang. Kita akan bahas tips yang ketiga setelah ini. Oke, kembali lagi di YouTube channel Pediscare Malang. Kali ini kita akan masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, fokus pada breakdown atau penjabaran secara lebih detail dari model bisnis yang kita sudah susun pada tahap kedua tadi. Oke, jadi tahap yang ketiga ini sangat tergantung pada bagaimana kita menyusun model bisnisnya, teman-teman ya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita produksi makanan nih, bisnisnya. Produksi makanan, maka lini atau model bisnisnya kurang lebih adalah yang pertama mendapatkan bahan baku, kemudian mengolah bahan baku menjadi suatu produk, dan produk yang sudah ada kita turunkan ke pasar untuk dijual. Nah, itu kurang lebih gambaran model bisnis kalau kita memproduksi makanan, entah itu snack atau makanan berat ya, atau minuman. Oke. Nah, oleh karenanya maka yang pertama kita harus lakukan adalah identifikasi bahan baku produksi. Nah, seperti itu ya. Dari mana saja kita bisa memperoleh bahan baku?
Oke. Setelah itu bahan baku yang ada kita masukkan ke dalam proses produksi. Faktor produksi apa yang kita harus siapkan supaya bahan baku yang masuk ini bisa menjadi produk yang bagus? Nah, tentu di situ ada komponen manusia, komponen alat, komponen bahan, dan juga teknologi informasi. Nah, semua ini dibungkus dalam pembiayaan. Nah, seperti itu teman-teman ya, contoh. Nah, ini harus masuk dalam bisnis plan kita. Tahap paling awal yaitu proses produksi barang. Oke. Tahap yang kedua yang harus kita rencanakan adalah proses manajemennya. Bagaimana caranya supaya proses produksi ini berjalan lancar? Berapa orang jumlah SDM kita? Oke, masing-masing SDM tugasnya apa saja? Nah, gitu ya. Dan dari masing-masing tugas ini yang dibutuhkan apa saja supaya tugasnya lancar. Jangan lupa bagaimana controllingnya. Nah, itu semua juga harus ada dalam bisnis plan kita, teman-teman. Oke, sehingga teman-teman harus banyak membaca, banyak berimajinasi, membayangkan, dan mungkin juga survei, studi banding ke mentor atau senior kita yang sudah menjalankan terlebih dahulu. Itu ya. Nah, ketika produksi, manajemen sudah berjalan dan sudah kita rencanakan, berikutnya adalah ketika produk sudah jadi. Bagaimana caranya supaya produk kita yang sudah jadi ini sampai ke customer, dibeli, habis, dan kita akhirnya dapat profit. Ini adalah strategi marketing. Nah, sama, teman-teman juga harus punya blueprint, planning, bagaimana rencana marketing yang akan dilakukan. Online kah? Offline kah? Berjualan secara langsung kah? Atau pakai perantara? Nah, seperti itu ya. Terus customer yang kita tuju seperti apa karakteristiknya, di mana mereka berada dan bagaimana menjangkaunya. Nah, itu termasuk juga dalam strategi marketing. Oke, ini adalah bagian yang paling sulit, paling melelahkan, membosankan, dan kadang membuat kita itu sedikit frustasi karena begitu banyak yang harus dikerjakan. Nah, tapi itulah tahapan dari perkembangan kita menjadi seorang CEO. Oke ya teman-teman, itulah tadi 3 tips paling utama, paling mendasar bagi teman-teman yang ingin memulai merintis bisnis. Oke, pastikan ketiga-tiganya ini benar-benar dikuasai dan diterapkan secara maksimal sebelum bisnis Anda berjalan. Gitu ya. Nah, jika ingin teman-teman mempelajari lebih mendalam lagi dari masing-masing ini, di Pediscare Malang juga telah menyediakan pelatihan Nursing Entrepreneurship. Nah, teman-teman bisa belajar langsung dari tim Pediscare Malang yang sudah menerapkan ilmu ini dan merasakan hasilnya. Oke, untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan Nursing Entrepreneurship bisa menghubungi kontak sebelah sini ya. Oke, aktifkan terus notifikasi Anda untuk YouTube channel Pediscare Malang supaya Anda terus terupdate ketika ada konten-konten yang bermutu yang kami publish ke ruang online Anda sekalian. Oke, saya Ahmad Hasimi Bisono, Pediscare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda.